Bab 189. Maafkan kami Wanda, isaknya dengan kalimat yang terbata. Seva menatap nanar ibu angkatnya ini. Tak ada lagi air mata yang keluar. Dia hanya bisa melihat ibu angkatnya kini tengah menangis merunduk dan dihampiri oleh Boril. Aku gagal mendidik putraku Wanda. Maafkan aku gagal menjaga Seva. Boril menghampiri istrinya. Ia memeluk Aprilia. Kita gagal Mas. Kita gagal. Untuk pertama kali dalam hidupnya lagi Boril meneteskan air mata. Telah gagal menjadi kepala keluarga. Ia gagal menjadi figur ayah yang menjadi panutan dan menjadi contoh untuk anak-anaknya. Maafkan kami Wanda, maafkan kami. Azam yang tertelungkup lemah di atas lantai dengan luka-luka di sekujur tubuhnya kini tengah melihat pemandangan yang memilukan baginya. Kepalanya pening penuh dengan pertanyaan. Tak lama, datang Lupita yang baru datang dari paviliun belakang setelah dibangunkan Rahul. Sedangkan Carlota menemani Eve di lantai atas. Bang Azam. Seru Lupita terkejut melihat Azam yang tergeletak di lantai bersimbah darah. Lupita. 78. Menutup mulutnya rapat-rapat melihat sekelilingnya. Ia tak bisa menyimpulkan apa yang terjadi namun pasti keadaannya sangat kacau terlihat dari tangisan Ibu Aprilia yang begitu menyayat hati. Permisi. Lupita memiringkan tubuhnya ketika Aziko datang bersama dengan dokter dan perawat. Ma, dokter Ananya udah datang. Boril melepaskan pelan pelukannya pada sang istri. Selamat malam Ibu Aprilia. Aprilia hanya tersenyum simpul tak bicara banyak lalu melihat pada Seva yang tak berekspresi. Dokter Ana paham apa yang terjadi. Ia lalu meminta izin pada Aprilia. Boleh saya lihat? Silakan dokter. Jawab Aprilia pelan. Boril menoleh pada Ziko. Bawa dia keluar dari sini. Ucapnya sambil berlalu dari kamar. Setelah sebelumnya mengusap lembut puncak kepala istrinya. Ziko sebenarnya tak mau. Ia jijik sekali dengan kakaknya ini. Namun, perintah sang ayah adalah segalanya. Ia lalu berjongkok mengambil lengan Azam membantunya berdiri agar keluar dari sana. Seva sudah selesai diperiksa oleh dokter Ana. Ia pun sudah berpakaian kembali dengan Aprilia yang sepanjang memakaikannya terus menangis. Kita bisa membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Seva mengalami kekerasan seksual dia mengalami. Aprilia mengangkat wajahnya yang terus menangis. Lalu menatap dokter itu. Jangan, lanjutkan. Saya tahu. Saya tahu. Ucap Aprilia terbata. Sungguh, peristiwa yang Seva alami sekarang pernah Aprilia rasakan sebelumnya. Saat ia hamil, saat ia lemah, mendapat perlakuan dari suaminya. Netra abu itu mengalirkan bulir bening lagi. Ia tak bisa bayangkan Seva sekecil ini. Dulu ia adalah seorang istri. Telah menikah tapi Seva. Bagaimana masa depannya? Bagaimana ia menjalani harinya setelah ini? Dan yang paling Aprilia pikirkan adalah, bagaimana pandangan Seva padanya nanti? Apakah Seva masih mau memanggilnya ibu lagi? Apakah Seva mau jadi putrinya lagi? Aprilia tergugu dalam isaknya lagi. Dokter Ana dan perawatnya hanya saling berpandangan. Mereka tak paham dengan apa yang Aprilia katakan. Setelah mengobati Seva, dokter Ana pun pulang. Aprilia meminta Lupita untuk membuat bubur encer bagi Seva. Selagi Aprilia terus mengusapi kulit Seva yang memar. Ia bersihkan wajah Seva dengan tisu basah. Aprilia pernah merasakan di posisi ini. Seva perlu ditemani. Tak payah diajak bicara terlebih dahulu. Mentalnya butuh penenangan, pemulihan.
Sepanjang malam menjelang pagi, Aprilia menemaninya. Menggenggam erat tangannya. Menyuapinya meski hanya masuk 1 sendok bubur encer dan air hangat. Tak sedikit pun ada pembicaraan di antara mereka. Namun hati mereka tertaut. Sama-sama merasakan luka. 79. Yang serupa. Nyesel gak sih lo, Bang? Tanya Ziko geram pada kakaknya. Azam tak menjawab. Ia malah mendorong Ziko tak mau dibantu. Ia terbatuk memegangi dadanya dan sesekali menyeka darah yang menetes dari atas kepalanya. Ziko akan membantunya berdiri lagi. Namun meski sempoyongan merasakan sakit di sekujur tubuhnya, namun anak pertama laki-laki dalam keluarga Boril itu masih sanggup berdiri dan mendorong adiknya untuk tak mendekat. Ziko yang kesal hanya mengikutinya dari belakang. Sementara dokter memeriksa Seva Zehra. Azam ternyata mengikuti ayahnya. Dengan langkah terseok, tak peduli keadaannya sekarang hanya memakai boxer dan luka-luka nyata di tubuhnya, Azam ingin bicara dengan papanya. Papa. Boril berhenti di ruang tengah keluarga. Azam meluruhkan tubuhnya berlutut di belakang sang ayah. Maafin aku, Pa. Maafin aku. Ucap Azam terdengar penuh penyesalan dan keputusasaan. Ziko yang mengikuti dari belakang juga berhenti tepat di belakang Azam. Boril menetralkan nafasnya. Permintaan maaf Azam terus terucap minta diampuni. Hati ayah mana akan sakit melihat anak laki-laki pertamanya yang kelak gadang mewarisi kejayaannya justru malah membuang kotoran di wajahnya. Inikah yang dirasakan orang tuanya dulu? Saat ia memilih hidup berfoya-foya menghabiskan masa-masa kesendiriannya semenjak ditinggal Amanda, dengan kegilaan dan hedonisme. Kini sejarah terulang kembali. Lebih sakit, lebih pahit, lebih menyiksa. Maafkan aku, Pa, maaf. Boril bergeming. Namun ia harus mengambil keputusan. Obati lukamu. Ucap Boril pelan. Azam terlihat terkejut ayahnya memiliki belas kasihan padanya. Netra abu Azam sudah berbinar namun ucapan Boril selanjutnya, membuat netra itu melotot horor. Biar pihak berwajib yang akan mengurusmu nanti. Ziko membola. Inikah puncak kemarahan ayahnya? Polisi. Demi Tuhan, lah pikir amarah sang ayah yang tak terbendung adalah yang paling parah tapi ternyata. Pa? Tanya Azam panik. Boril bergeming tetap. Ia masih memunggungi putranya. Butuh waktu sekitar 5 menit untuk melanjutkan bicaranya. Saya akan lapor polisi. No, Papa. Please no. Azam bangkit lalu berjalan menuju ayahnya dan bersimpuh sambil memegangi kaki ayahnya itu sambil menghibah. 80. Tolong, jangan, Pa. Aku menyesal, Pa. Aku akan tanggung jawab, Pa. Maafkan aku, Pa, tolong. Apa Seva juga memohon seperti ini? Tanya Boril dingin sama sekali tak melirik putranya. Pandangannya hanya tertuju pada jendela rumah besarnya yang sesekali terang karena kilat yang masih ada meski hujannya sudah berhenti. Azam menundukkan wajahnya. Apa dia juga minta ampun? Apa kamu mendengar jeritan permohonannya? Azam tak bicara hanya menundukkan terus wajahnya. Ziko sungguh tak tega melihat kakaknya yang biasanya pendiam, berharisma, penuh sopan santun seperti orang tua mereka, kini bak pesakitan karena memuliakan hawa nafsunya. Namun rasanya pantas ia dihukum. Terlebih apa yang ia lakukan pada Seva. Adik angkat mereka yang lugu dan polos serta sangat disayangi oleh ibu mereka. Jangan berharap bisa bebas dari hukum dengan kata tanggung jawab. Karena saya sudah tidak punya wajah jika besok keluarganya datang kemari. Mereka menitipkan anak gadis mereka pada saya dan istri saya. Tapi ternyata, seburuk-buruknya musibah, dia dapat di rumah ini.
Ucap Boril tegas membuat Azam tak bisa tak menangis kini. Kebodohannya mabuk tadi sore hingga membuatnya hilang akal dan memaksa menyentuh Seva. Tak pernah ia mengira akibatnya akan seperti ini. Mengecewakan dua orang paling ia cinta dalam hidupnya. Jangan kira kami kejam. Kami sudah semampu kami mendidikmu. Tapi, saat kami orang tua, tidak punya pengaruh lagi dalam kehidupan anaknya, saat tidak didengar lagi nasihatnya, saat tidak berguna lagi kehadirannya, maka kami serahkan hukum dunia yang mendidikmu. 81. Terkejut, kecewa, marah, dan berbagai perasaan terluka lainnya yang tak bisa diungkapkan oleh keluarga besar Rohichan begitu mendengar musibah yang tak terduga datang dari rumah Boril. Azam terlahir sebagai cucu laki-laki pertama tak hanya di keluarga Rohichan, namun juga di keluarga Kasano, bahkan ia dihadiahkan perusahaan Kasano Corp. Ketika bayi, semua harapan, kebanggaan, tumpuan keluarga otomatis teralih padanya. Bak pemimpin Prince and Princess Rohichan dilihat di mata orang lain. Yang hampir sempurna, sempurna pula menorehkan luka. Skandalnya bersama wanita yang sudah seperti suami istri di usianya yang belia dan menghabiskan uang miliaran, masih melekat dan membuat keluarganya shock. Sekarang ditambah kelakuan buruknya melecehkan Seva, adik angkat yatim piatu yang seharusnya lindungi. Bahkan Stella masih merinding ketika sampai rumah orang tuanya. Menitipkan Agni pada Gibran di rumah, Stella datang ditemani Alex. Begitu juga dengan Bayu, Cindy, Andika dan Riani yang datang bersama. Papa, akan pendukung apapun itu yang nantinya akan kamu ambil. Ucap Bayu setelah hanya terdiam beberapa waktu lamanya meski telah lama sampai di rumah Boril. Mereka yang biasa hangat dan penuh kekeluargaan kini ada pada situasi yang tak pernah mereka duga. Boril menganggukkan kepalanya. Ia tak tidur semalaman. Bahkan belum berpindah tempat duduk sejak Azam dia usir ke kamarnya. Tidak ada yang bisa dibenarkan dalam peristiwa ini, Pak. Seva juga menolak divisum. Dia gak mau beranjak dari kamarnya. Dia gak mau ketemu siapapun. Kecuali Aprilia. Itu pun gak ngobrol sama sekali. Aprilia pernah ada di posisi Seva. Ucapan Cindy membuat siapapun paham akan kemana arah bicaranya. Lagi-lagi Boril menganggukkan kepalanya. Azam. Ada jeda beberapa detik sebelum Boril melanjutkan bicaranya. Mewarisi dengan sempurna sifat buruk Kuma. Stella bangun dari duduknya untuk berpindah ke samping sang ayah dan memeluknya. Bahkan sampai sekarang aku gak tahu kenapa Azam bisa berhubungan dengan anaknya Risma. Demi Tuhan, ini mimpi terburuk yang pernah aku alami, Ma. Bahkan kami. Papa adalah papa yang terbaik. Jangan salahkan diri karena kurang mendidik kami. Kami kadang menerima pergaulan dari luar dan mungkin itu faktor yang membuat Azam salah langkah, Pak. Stella benar, Bang. Gak bisa kita salahkan diri kita. Andika pun terdiam sebentar saat ingin melanjutkan bicaranya. Kita pernah jadi antagonis dalam hidup kita kan, Bang? Apa itu karena salah didikan dari mama dan papa? Apa itu berarti keduanya tidak menjalankan kewajiban mereka sebagai orang tua? Enggak kan, Bang? Tanya Andika sambil melihat ke arah wajah orang tuanya yang sudah keriput namun tetap sehat itu. Benar kata Stella. Pergaulan jadi salah satu sebab perubahan Azam dan kita sebagai orang terdekat. 82. Bertugas buat balikin dia ke jalan yang benar. Klimaksnya adalah kejadian ini. Kita lihat apa Azam berubah atau enggak. Mungkin setelah di penjara dia bisa sadar. Ucap Boril. Penjara. Boril ingin tertawa dalam hati.
Ia dan Andika sudah pernah merasakan dinginnya jeruji besi itu. Ia tak menyangka sang putra akan merasakannya juga. Karena seorang wanita juga karena kekerasan seksual juga. Dan aku sendiri yang akan melaporkannya nanti. Tak ada yang berani membantah keputusan Boril tersebut. Sekitar 10 menit kemudian, datanglah Lupita pada mereka. Maaf Pak, ada. Keluarganya Mbak Seva. Meski ia sendiri yang memerintahkan anak buahnya untuk menjemput mereka dari Surabaya dan mengantarkannya kemari, namun Boril sendiri masih sangat gugup untuk bertemu dengan kedua wali orang tua Seva tersebut. Terlihat dari wajahnya yang diperhatikan oleh keluarganya. Persilakan masuk. Baik Pak. Ucap Lupita lalu memohon izin undur diri dan keluar sebentar memanggil Rahmat serta Kamaliah. Pade dan Bude Seva. Kedua orang sederhana dari desa itu tak lama masuk. Cindy seketika merasa deja vu. Pade dan Bude Seva persis seperti Apko dan Liana saat ia datang ke rumahnya memberitahu Aprilia hamil karena Boril saat itu. Tak terasa Cindy menangis. Bayu terheran melihatnya. Ada apa? Cindy tak menjawab. Ia hanya mengelengkan kepalanya namun air mata tetap turun jua. Boril didampingi Andika juga Riani menyambut paman dan bibi Seva itu. Wajah keduanya terlihat amat sangat kecewa namun tetap menunjukkan kebesaran jiwa meski remuk redam terbaca jelas dari netra keduanya. Tok, tok, tok. Aprilia menoleh pada arah pintu kamar Seva yang terbuka. Ia melihat Kamaliah dan Rahmat ada di sana. Seva, Seva. Kamaliah berlari menuju Seva yang menyender di atas kasurnya. Aprilia bangkit untuk memberikan tempat bagi Kamaliah memeluk Seva dan menangisi keponakannya itu. Terdengar isakan yang memilukan dari Kamaliah sedangkan Seva hanya diam tak berekspresi berlebihan. Hanya netranya yang berkaca-kaca. Rahmat berdiri di belakang Kamaliah dan menyaksikan sendiri kekecewaan dua wanita terdekat dalam hidupnya itu. Aprilia menghampiri Boril dan suaminya itu mengajak ikut ke ruangan keluarga membiarkan Seva bersama dengan keluarganya dulu. Azam ada di kamarnya. Ia biarkan luka-luka itu mengering dan ia menghabiskan waktu dini hari hingga ke siang hanya melihat ke 83 arah jendela. Ceklek. Suara pintu terbuka dan Azam terlihat senang. Ia pikir kalau ayahnya atau ibunya lah yang datang melihat luka-lukanya dan jika nasibnya baik, maka ia akan mendapat maaf dari mereka. Tapi ternyata bukan Boril juga Aprilia yang datang melainkan Ziko dan seorang perawat. Obati dulu lukanya, Bang. Bu Gita ini disuruh Oma buat ngobatin lo. Ucap Ziko pada dokter seusia Fiamma itu. Ziko sebenarnya masih sangat kecewa dengan kakaknya. Namun, demi sang oma yang menyuruhnya, ia pun bersedia menemui Azam. Mama papa lagi ngapain Ziko? Mama masih di kamar Seva, papa lagi ngobrol sama yang lain di bawah. Kenapa? Takut dipenjara lo ya? Tanya Ziko. Sedangkan si perawat mulai menyiapkan alat-alatnya. Azam menggelengkan kepalanya mendengar jawaban Ziko. Gue gak pernah takut di penjara. Gue cuma takut gak boleh manggil mama sama papa lagi ke orang tua gue sendiri. Jawab Azam tak melihat adiknya. Tapi ke arah jendela. Mencoba menutupi kesedihannya. Karena sejak kecil, Azam adalah kakak yang pantang menangis dan selalu jadi panutan bagi adik-adik serta sepupu-sepupunya. Ziko sungguh melihat inilah titik terendah dalam kehidupan seorang kakak yang selalu dipuji dan dibangga-banggakan. Andai lo sadar begini sebelum menyentuh Seva, Bang. Terus, mau lo apa? Semua berjalan baik dan mulus seperti selama ini hidup lo gitu. Azam duduk di sofanya selagi perawat itu mencoba membersihkan luka di kepalanya dulu.
Ibu Gita mengernyit heran. Luka Azam menganga cukup lebar di bagian pelipis atasnya, entah ini luka sayatan kaca atau benda tajam lainnya, tapi pria ini seperti nampak sama sekali tidak merasakan. Bahkan ketika Gita mengoleskan pembersih luka yang mengandung alkohol, Azam pun diam saja. Badan kekarnya biru-biru dan lebam di beberapa bagian. Bahkan Gita melihat luka cakaran memanjang dari pipi, leher dan dada. Bibirnya pun sobek. Lengan sebelah kiri adalah yang terparah karena terdapat luka benturan dari benda tumpul, namun bentuknya tercetak di kulit Azam. Sang perawat tidak tahu kalau luka itu adalah bekas linggis yang dihantamkan oleh Boril padanya. Sehingga selain memberikan luka parah juga mengulir berbentuk linggis tersebut.